Dentuman tambur memecah malam di halaman Kelenteng Kong Miao Litang Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Selasa 2 Maret 2026 malam. Empat barongsai berwarna cerah meliuk lincah di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi, menandai puncak perayaan Cap Gomeh 2577 Kongzili. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema setiap kali para penari menunjukkan atraksi energik. Informasi selengkapnya terkait momen ini, kita sudah terhubung bersama rekan Herman wartawan Tribun Kalteng. Berikut keterangan selengkapnya. Ya, benar sekali bahwa dentuman tambur memecahkan malam di Klenteng, Kong Miao Litang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kegiatan tersebut terlaksana pada Selasa 3 Maret 2026 malam. Dan empat barongsai berwarna cerah meliuk lintah di hadapan ratusan warga yang memadati lokasi dan yang menandai puncak perayaan Cap Gomeh 2577 Kongzili. Dan terlihat juga di lapangan Tribunas, sorak-sorai dan tepuk tangan menggema setiap kali penari menunjukkan atraksi energik yang dilakukan mereka. Dan terlihat juga anak-anak hingga orang dewasa tampak terpukau, sementara sebagian lainnya antusias mengabadikan momen kebersamaan tersebut. Dan saat ditemui di lokasi WNC Kelenteng Kong Miao Litang Sampit, Suhardi menjelaskan bahwa Cap Gomeh merupakan penutup rangkaian tahun baru Imlek yang diawali dengan ibadah bersama dan perayaan dan diinisiasi Majelis Agama Konghucu itu dimulai dengan ritual Yuan Xiaoji sebagai ucapan syukur. Dan suasana hikmat saat ibadah perlahan berubah semarak ketika pertunjukan barongsai dimulai, dan interaksi jenaka antara barongsai dan penonton memicu gelak tawa, dan tradisi berbagi angpau pun berlangsung hangat. Warga bergantian memasukkan angpau merah ke mulut barongsai sebagai simbol keberuntungan dan juga apresiasi terhadap seni budaya yang selalu dijaga dan juga dilestarikan. Dan menariknya, kerumunan yang hadir tidak hanya didominasi oleh satu kelompok agama saja, namun warga lintas keyakinan tampak sesak memperlihatkan wajah toleransi yang telah lama terjaga di kota Sampit. Dan Wengzi Suhardi menegaskan bahwa meskipun ibadah bersifat internal untuk umat Konghucu saja, namun kegembiraan perayaan adalah milik bersama. Dan bahkan jadwal acara pun disusun dengan mempertimbangkan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah tarawih. Selain pertunjukan barongsai, perayaan Cap Gomeh juga menghadirkan sajian khas lontong Cap Gomeh. Hidangan tersebut menjadi simbol akulturasi budaya sekaligus kebersamaan dan berbagi kebahagiaan yang dilakukan umat Konghucu yang ada di Sampit. Dan terlihat juga Tribunas, anak-anak sekolah minggu Konghucu turut memeriahkan acara dengan pentas seni yang menggunakan apresiasi penonton yang datang ke tempat acara tersebut berlangsung. Dan di tengah kemeriahan, doa-doa pun dipanjatkan untuk masa depan bangsa. Dan perayaan Cap Gomeh di Sampit tahun ini merupakan bukan sekedar pesta budaya, tetapi juga penegasan bahwa keberagaman di Kotim tetap terawat dalam bingkai persaudaraan dan harmoni. Baik Tribuners, mungkin sekian yang dapat saya informasikan. Saya Herman Antonius Saputra, pewarta dari tribunkalteng.com, melaporkan dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan sekian dan terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit soal kegiatan malam ini. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada rekan media yang sudah hadir berkenan meliput di sini dalam acara kami pada malam hari ini, di mana kami melaksanakan ibadah sembahyang Yuan Xiao dan peringatan atau perayaan Cap Gomeh, di mana Cap Gomeh ini setiap tahun dirayakan 2 minggu setelah tahun baru Imlek. Acara Cap Gomeh ini merupakan penutupan daripada rangkaian tahun baru Imlek. Jadi setelah Cap Gomeh ini sudah tidak lagi ada perayaan Imlek seperti itu. Mungkin untuk hiburannya tadi seperti apa? Hiburan di majelis kami, Majelis Agama Konghucu, juga di Kelenteng, kita ada 2 sesi. Yang pertama tadi ada pentas seni dari Sekolah Minggu Konghucu, di mana pentas seni ini dilakukan di indoor atau di ruangan ini. Itu tujuannya adalah
kita menghormati dan menghargai saudara-saudara kita yang muslim yang sedang menunaikan ibadah taraweh. Maka pertunjukan barongsai itu di jeda waktunya hingga malam hari baru bisa tampil. Jadi kita dahulukan yang di indoor agar tidak mengganggu kenyamanan. Pak, kalau dari antusias warga tadi seperti apa Pak? Kayaknya kan tidak hanya umat di sini yang ikut menyaksikan, tapi ada dari luar juga. Ya. Ya, antusias warga sangat baik ya, sangat mendapat sambutan gitu ya tentang acara Cap Gome ini. Jadi kemeriahan Cap Gome ini bukan hanya diperingati oleh umat Konghucu atau etnis Tionghoa yang ada di sekeliling ini, tapi ada orang-orang lain ya dari Muslim, mungkin dari daerah lain, mereka datang sini untuk menyaksikan kemeriahan perayaan Cap Gome. Jadi Cap Gome ini adalah perayaan secara universal gitu, untuk dinikmati bersama-sama. Namun kita umat Konghucu sebelum melaksanakan perayaan Cap Gome, kita didahului dengan ibadah di kelenteng. Nah, seperti yang tadi dilihat, kita melaksanakan ibadah dulu. Tadi selain hiburan ada makanan khas juga, itu bisa disebutkan nggak? Ya, setiap tahun ketika perayaan Cap Gome kita ada makanan ciri khas, yaitu lontong Cap Gome. Ya, ini ciri khas kalau mungkin teman-teman lihat di seluruh Indonesia itu ciri khasnya makan lontong, karena simbolnya adalah berbagi kebahagiaan, ya, berbagi kebahagiaan dengan makan bersama. Nah, makan yang paling familiar, yang paling disukai pada umumnya, kita makan lontong seperti itu. Mungkin di penutup tahun baru ini mungkin harapan untuk tahun barunya sendiri seperti apa? Harapan kita semua tentunya kita beroleh kesehatan, kesejahteraan, terutama untuk negeri kita tercinta, dijauhkan dari bencana alam, dari konflik, intoleran, dari sifat-sifat radikalisme, intoleransi, dan lain sebagainya. Kita mengharapkan bahwa negara kita tercinta ini akan selalu kondusif, damai, harmonis, dan rukun. Dan kita semua berharap semuanya selamat, selalu sehat, beroleh kemajuan dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani.